Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dananda Putri dengan NPM C1C020078. Di sini saya akan membahas mengenai investasi pada sekuritas utang. Baik, sebelumnya kita mulai dari investasi. Investasi terbagi menjadi dua, yaitu investasi pada sekuritas hutang dan investasi pada sekuritas ekuitas, atau singkatnya adalah investasi pada obligasi dan investasi pada saham. Investasi pada sekuritas hutang dan investasi pada sekuritas ekuitas itu bagian dari instrumen keuangan, atau tepatnya adalah bagian dari aset keuangan. Jadi kalau kita bicara tentang instrumen keuangan itu ada PSAK yang mengaturnya, yaitu PSAK 50 tentang penyajian dan PSAK 55 tentang pengakuan dan penilaian kemudian. Terus juga ada PSAK 60 tentang pengungkapan. Dan sekarang itu ada PSAK nomor 71. Maksud saya PSAK 71 yang juga berkaitan dengan instrumen keuangan. Jadi ada 4 PSAK yang terkait dengan instrumen keuangan. Yang terbaru itu adalah PSAK nomor 71 tentang instrumen keuangan. Kenapa banyak sekali PSAK yang mengatur tentang instrumen keuangan ini? Karena di perusahaan instrumental keuangan, maksud saya instrumen keuangan itu paling besar apalagi pada perusahaan perbankan. Maka asetnya berupa aset keuangan itulah yang paling besar. Di perusahaan manufaktur, di samping ia memiliki aset tetap dalam jumlah yang besar, ia juga memiliki aset keuangan dalam jumlah yang besar. Nah, aset keuangan ini bentuknya seperti apa sih? Nah, aset keuangan itu adalah kas, kemudian ada piutang, kemudian investasi dalam sekuritas hutang atau investasi pada hutang obligasi. Nah, investasi saham itu juga merupakan aset keuangan. Kemudian nanti ada lagi derivatif. Ada juga investasi pada sekuritas yang lain. Nah, liabilitas keuangan juga akan ditemukan, misalnya kita bahas tentang obligasi. Obligasi itu contoh liabilitas keuangan. Kemudian notes payable atau long term note payable itu adalah contoh dari liabilitas keuangan. Kemudian instrumen keuangan di samping aset keuangan dan liabilitas keuangan ada juga namanya ekuitas. Jadi ekuitas juga merupakan bagian dari instrumen keuangan. Kemudian ada dua lagi yang merupakan instrumen keuangan, yaitu sekuritas derivatif dan lindung nilai. Di buku akuntansi keuangan 1 yang termasuk ke dalam instrumen keuangan itu ada 5, yaitu aset keuangan, liabilitas keuangan, instrumen liabilitas, kemudian derivatif dan lindungi lain itu semua merupakan bagian dari instrumen keuangan. Kategori dari aset keuangan. Jadi sekarang kita fokusnya pada aset keuangan. Investasi ini merupakan bagian dari instrumen keuangan. Yang perlu diketahui tentang aset keuangan ini ada 4 kategori dari aset keuangan. Yang pertama itu adalah aset keuangan yang diukur dari nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua kategorinya adalah aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo. Yang ketiga ada long and receivable, itu pinjaman atau hutang. Nah, yang terakhir itu ada aset keuangan tersedia untuk dijual atau available for sale. Jadi, perlakuan akuntansi untuk aset keuangan ini tergantung pada kategori apa. Apakah dia adalah kategori yang pertama, yaitu aset keuangan yang dihitung dari nilai wajar, laba rugi, nama singkatnya bisa kita sebut itu orang yang dengan trading securities. Dalam bahasa Inggrisnya orang bisa menyebut dengan fair value through profit or loss.
Selanjutnya itu akuntansi untuk aset keuangan. Pertama adalah akuntansi terkait dengan akuntansi keuangan pada saat aset keuangan itu diperoleh. Jadi apa akuntansi terkait aset keuangan itu ketika aset keuangan itu kita peroleh. Yang kedua, bagaimana pelakuan akuntansi untuk aset keuangan ketika aset keuangan itu kita nilai. Ketika kita mau menyajikan ke laporan keuangan. Kalau di buku Dwi Martani, dia mengelompokkan menjadi pengukuran saat perolehan awal. Kemudian yang kedua, pengukuran setelah pengukuran awal. Jadi pengukuran saat perolehan awal itu adalah bicara tentang pengukuran yang dilakukan perusahaan ketika aset keuangan itu diperoleh. Nah, sedangkan pengukuran setelah perolehan awal itu berarti perusahaan melakukan pengukuran untuk menentukan nilai aset keuangan yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Ketika aset keuangan ini kita peroleh, maka kita akan mencatat sebesar harga perolehannya. Harga perolehan dari suatu aset keuangan atau dari suatu investasi keuangan itu yaitu semua biaya yang kita keluarkan untuk memperoleh investasi tersebut. Berarti ketika kita membeli suatu investasi maka ada biaya lain yang harus kita keluarkan di samping harga dari investasi tersebut. Jadi jika saat saya membeli suatu investasi harga belinya itu adalah $100, saya juga mengeluarkan biaya lain sehubungan dengan saya memperoleh investasi tersebut. Misalnya biaya pialanya atau komisi broker misalnya saya bayarkan itu $5. Jadi kalau kategorinya adalah fair value through profit or loss, securities atau aset keuangan ini nilai berdasarkan dari nilai wajar laba rugi, maka komisi broker yang $5 tadi itu akan dicatat pada akun beban periode berjalan. Nama akunnya misalnya biaya komisi broker. Berarti harga perolehan dari aset keuangan itu tadi tetap $100, tidak boleh kita jumlahkan menjadi $105 karena kategori aset keuangan tadi adalah dinilai dari nilai wajar berdasarkan laba rugi. Nah, jadi biaya transaksi sehubungan dengan perolehan aset tersebut harus dicatat secara terpisah sebagai biaya periode berjalan atau beban periode berjalan dan tidak boleh digabungkan dengan harga belinya. Itu kalau kategorinya adalah yang pertama. Tapi kalau kategorinya adalah yang kedua, ketiga, dan yang keempat yang harus dimiliki pada jatuh tempo kemudian tersedia untuk dijual ataupun pinjaman dan utang, maka biaya transaksi sehubungan dengan perolehan investasi tadi itu digabungkan menjadi harga perolehan. Jadi beda kategori maka beda perlakuannya. Setelah itu pengukuran setelah perolehan awal. Pengukuran setelah perolehan awal itu untuk kategori yang pertama yang dinilai berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi, dan yang kategorinya adalah available for sale, maka pengukuran atau penilaian setelah perolehan awal dia harus menilai berdasarkan nilai wajar. Jadi ada dua kategori aset keuangan yang harus ada nilai ketika menyajikan nilai investasi itu dalam laporan posisi keuangan, harus menilai berdasarkan nilai wajar. Yang kedua adalah available for sale, itu harus dinilai berdasarkan nilai wajar, sedangkan untuk kategori yang how to maturity dimiliki hingga jatuh tempo. Untuk how to maturity atau dinilai pada saat jatuh tempo, maka pengukuran setelah perolehan awalnya tidak menggunakan nilai wajar, tapi menggunakan amortis cost atau harga perolehan yang diamortisasi. Nah, kategori pinjaman dan piutang ini biasanya akan dinilai ketika kita mau menyajikan sebesar harga perolehannya. Jadi
jika kita punya piutang, maka biasanya kita akan menyajikan nilainya pada saat kita mau menyajikan laporan keuangan itu sebesar harga perolehan. Lalu bagaimana dengan investasi? Investment testnya atau penurunan nilainya. Nah, suatu aset itu aset keuangan atau aset tetap pasti ada kemungkinan dia mengalami adanya penurunan nilai aset. Lalu bagaimana dengan aset keuangan untuk penurunan nilainya? Nah, kalau untuk kategori nilai yang pertama yang dinilai berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi, maka penurunan nilainya secara otomatis mengikuti penurunan harga investasi tersebut. Tetapi jika untuk kategori yang kedua, ketiga, dan keempat, serta kategori yang lain, penurunan nilainya harus melalui penyajian atau melalui investment test. Tidak otomatis mengikuti perubahan harga investasi tersebut, tetapi harus kita lakukan pengujian apakah telah terjadi penurunan atau tidak. Ketika ingin menyajikan dengan nilai wajar, maka Anda akan membandingkan dengan nilai tercatatnya. Ada selisih antara nilai wajar dan dengan nilai tercatatnya. Lalu, bagaimana perlakuan antara selisih nilai wajar dengan nilai tercatatnya? Maka bila dia diukur melalui kategori laba rugi, maka selisih tadi akan diakui unrealized gain or loss atau keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi, dan dia adalah bagian dari laba rugi. Lebih tepatnya, dia akan dilaporkan sebagai pendapatan atau beban lainnya yang merupakan bagian dari laba atau rugi periode berjalan. Itu jika adalah kategori yang pertama. Unrealized gain or loss, dan dikasih keterangan yaitu stripnya adalah income untuk menunjukkan bahwa selisih itu akan diakui sebagai bagian dari laba atau rugi. Tapi kalau kategorinya adalah available for sale, maka jika terjadi selisih antara nilai wajar dengan nilai tercatat atau dengan harga perolehannya, maka selisih itu akan dicatat atau diakui sebagai unrealized gain or loss yang belum terrealisasi. Tetapi stripnya adalah equity untuk menunjukkan bahwa selisih ini diakui sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain. Ingat, penghasilan komprehensif lain itu bukan bagian dari laba rugi periode berjalan. Dia adalah bagian dari ekuitas. Jadi saya ulangi lagi bahwa instrumen keuangan itu ada beberapa macam, ada aset keuangan, contohnya ada kas, piutang, ada piutang wesel, investasi pada obligasi, investasi pada saham, dan kemudian liabilitas keuangan contohnya itu obligasi, utang wesel, utang hipotek. Untuk instrumen ekuitas terdiri dari saham. Saham itu terbagi lagi menjadi saham biasa, saham preference, atau saham istimewa. Kemudian ada agio saham, return earning, treasury share. Kemudian ada sekuritas diluktif atau sekuritas turunan. Yang terakhir adalah lindung nilai atau sekuritas lindung nilai. Selanjutnya untuk di buku di Martani ini, akuntansinya itu akan dipecah menjadi akuntansi saat perolehan awal, kemudian akuntansi setelah perolehan awal atau akuntansi setelah pengakuan awal. Yang dimaksud dengan setelah pengakuan awal itu sama halnya dengan ketika kita mau aset keuangan yang kita miliki ketika kita ingin melaporkannya dalam laporan keuangan. Nah, dalam buku Dwi Martani istilahnya adalah pengukuran setelah pengukuran awal. Ada lagi pengukuran saat perolehan. Nah, kalau pengukuran saat perolehan adalah pengukuran saat perusahaan memperoleh aset keuangan tadi. Tapi pengukuran setelah perolehan awal, aset keuangan itu sudah kita peroleh sebelumnya. Misalnya kita mau menyajikan dalam laporan keuangan pada tanggal 31 Desember. Bagaimana cara kita menilai aset keuangan itu namanya pengukuran setelah pengakuan awal. Pengukuran setelah pengakuan awal ini ada berdasarkan nilai wajar. Ada biaya perolehan yang diamortisasi, ada berdasarkan biaya harga perolehan.
Nah, penyajian efek atau sekuritas pada SAK etap. Jadi, untuk SAK etap itu pengelompokannya ada how to maturity, trending, dan available for sale. Selain ada laba rugi yang belum terrealisasikan, berarti ada juga laba rugi yang sudah terrealisasi. Contoh laba rugi yang sudah terrealisasi dalam kaitannya adalah akuntansi penjualan aset tetap. Misalnya saya memiliki aset tetap, nilai bukunya 100 saya jual hari ini dengan harga 120, maka 20-nya akan saya akui sebagai keuntungan dari penjualan aset tetap dan bukan keuntungan yang belum terrealisasi. Dan selanjutnya aset tetap nyata dijual, dan sekarang saya memutuskan aset tetap itu mau saya nilai berdasarkan nilai wajar, maka saya akan melakukannya yang namanya revaluasi aset tetap. Nilai tercatat aset tetap saya tadi adalah 100, tetapi saya mau memutuskan bahwa aset tetap saya miliki ini akan saya nilai berdasarkan nilai wajar. Nilai wajar dari aset tetap saya itu sudah naik menjadi 110, maka selisih 10-nya itu akan saya akui sebagai underlist keuntungan yang belum terrealisasi. Sekarang di mana letak bedanya? Kenapa waktu yang saya menjual yang selisih 20 itu saya akui sebagai keuntungan, sedangkan kalau saya merevaluasi nilai aset tetap saya berdasarkan nilai wajarnya, maka selisih sebesar 10 tadi akan saya akui sebagai unrealized gain atau keuntungan yang belum terrealisasi. Karena ada yang pertama itu saya sudah melakukan penjualan, sedangkan yang kedua saya hanya menilai berdasarkan nilai wajarnya. Yang perlu kita ingat adalah mana yang sudah terrealisasi dan mana yang belum terrealisasi. Dan materi terakhir itu mengenai investasi pada instrumen keuangan. Sekarang kita akan bicara tentang investasi pada instrumen keuangan ini. Jika pada obligasi, sudut pandangnya perusahaan kita adalah yang bertindak menerbitkan obligasi. Nah, tapi jika bicara sekarang, maka perusahaan bukan yang menerbitkan obligasi, tetapi yang membeli obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan lain. Jika kemarin kita mengakuinya sebagai utang obligasi, tetapi sekarang akan kita catat sebagai investasi obligasi. Sekarang kita bicara dari sudut pandang perusahaan yang membeli obligasi, yang mana terdapat kontrak pembayaran yang telah ditentukan tanggalnya pada pokok, utang, dan bunga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.